Baik, selamat siang anak-anak. Ya. Jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran minggu belajar. Ya, jadi pada hari ini kegiatan kita adalah terkait dengan proyek yang telah dilaksanakan. Jadi sebelum kita mulai, Bapak akan mengatakan absen terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Ada temannya ada yang tidak hadir? Dan semua sehat ya. Jadi sebelum kita mulai ya, kita akan melakukan doa terlebih dahulu ya. Kita mohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita lakukan pada hari ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi berdoalah, silakan menjadi memimpin di depan kami. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa. Ya. Oke, kita lanjut ya. Hari ini kita akan belajar tentang musik kontemporer, di mana tujuan utamanya adalah membuat sebuah karya. Ya, sebuah karya. Terus sebelum kita lanjut, Bapak akan sampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian mampu memerlukan setiap pola. Jadi nanti kita akan membuat sebuah pola-pola, ya, pola-pola musik garapan kontemporer individual, maksudnya perorangan, ya. Yang kedua, menampilkan penciptaan musik kontemporer. Jadi hasil karya tersebut dari pertemuan pola-pola akan menjadi sebuah garapan musik yang akan ditampilkan. Jadi minggu lalu Bapak sudah membagi kalian dalam 5 kelompok ya, 5 kelompok yang terdiri dari 5 orang dalam kelompok. Tugasnya adalah membuat sebuah musik kontemporer kreasi sendiri menggunakan alat-alat sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ya, dari tujuan pembelajaran kita, langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah pembelajaran kita akan lakukan hari ini. Nanti setelah Bapak akan menanyakan kalian sebuah video, ya, video kontemporer secara utuh. Di sana kalian bisa melihat seperti apa kontemporer musiknya. Ya, kalau berespon nanti di sana. Setelah itu kita akan mengikuti pola-pola tersebut, membuat langkah-langkahnya. Apakah kita pertama menentukan tema atau konsep? Itu yang pertama. Yang kedua, kita menentukan alat atau media. Ya, yang ketiga membuat pola. Yang terakhir memadukan pola tersebut menjadi satu dua garapan jalan. Ya, jadi itu langkah-langkah yang kita harus lakukan hari ini. Dan jadi sebelumnya kan sudah Bapak berikan, ya, sehingga kalian bisa setelah berkelompok hari ini. Nanti kita akan presentasikan apa yang sudah kalian buat. Ya, oke, kita lanjut sekarang. Nah, sebelum kita menyaksikan video, ada beberapa pertanyaan dari Bapak yang ingin Bapak sampaikan. Ya. Ada beberapa. Yang pertama adalah apakah kalian pernah melihat musik kontemporer sebelumnya? Ada yang pernah melihat? Pernah. Ya, jadi semua pernah ya? Gimana? Saya pernah melihat musik kontemporer, pertunjukan musiknya berbeda, aneh, menjalankan. Tapi menarik dengan perpaduan alat-alat musik yang dimana fungsinya berbeda dari sebelumnya. Tapi saya belum mengenal betul apa sih musik kontemporer. Ya, oke. Jadi terima kasih Cynthia ya. Nah, untuk pendapatnya, jadi pernah melihat sebuah musik itu kan banyak, ya, musik kontemporer, tradisi, modern dan lain-lainnya.
Nah, yang mana sih dikategorikan sebagai musik kontemporer? Kalian belum paham, ya. Jadi kontemporer itu sendiri adalah kebebasan, ya. Pada intinya, sebuah gerakan kontemporer itu menggunakan alat di luar daripada alat musik yang sudah ada pada dasarnya. Kenapa demikian? Karena musik kontemporer menggunakan alat di luar musik itu untuk lebih mudah menentukan konsep atau tema atau judul yang Anda. Contoh, misalnya kita mengangkat konsep dapur gitu misalnya. Otomatis alat-alatnya sudah berasal dari yang ada di dapur. Misalnya belajar, apa yang kalian pelajari, media apa yang kalian gunakan belajar, itulah kalian jadikan sebagai media alat. Itu maksudnya ya. Jadi kontemporer itu lebih banyak mengandung kebebasan karena dia menggunakan alat di luar daripada alat yang sudah biasa. Ya, bisa diterima mungkin. Jadi kalian sudah paham kan yang mana disebut kontemporer, yang mana disebut kegiatan dan lain sebagainya. Ya, oke. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian pernah melihat apa namanya membuat alat musik kontemporer? Pernah membuat? Pernah? Karena Pak, waktu SMP saya pernah membuat alat musik kontemporer dengan menggunakan pipa paralon yang dilapis dengan karet ban. Nah, lalu saya membuatnya itu dengan memiliki ukuran yang berbeda-beda, Pak, agar memiliki nada atau suara yang berbeda-beda. Nah, saya juga pernah menggunakan gelas-gelas yang diisikan dengan air, tapi airnya itu ada ukurannya, nggak semua full, Pak, ya. Tujuannya itu juga agar memiliki nada atau suara yang berbeda. Oke, jadi betul sekali ya. Kalau kita dalam bermain musik, kita harus sangat melakukan ya. Jadi betul sekali dalam pembuatan musik kontemporer menggunakan apa namanya gelas. Nah, gelas itu menggunakan air sebagai resonator, nanti menggunakan resonator. Nanti yang menentukan adanya adalah volume air tersebut. Di sana kita bisa menentukan dari situ dengan ya. Jadi itu sedikit pertanyaan terkait dengan pengetahuan kalian tentang musik kontemporer. Ya, kita akan lebih banyak berbicara tentang musik kontemporer ini ya, sesuai dengan apa namanya materi kita. Nah, sekarang, setelah kalian bertanya-tanya, berpikir, berimajinasi seperti apa sih musik kontemporer tersebut, kategorinya seperti apa akan tukarkan kalian video ya terkait dengan musik kontemporer. Kalian perhatikan ya bentuknya bagaimana, konsepnya apa, sehingga kalian bisa menafsirkan bahwa ini musik kontemporer atau bagaimana. Ya.
Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu videonya secara keseluruhan, secara utuh. Jadi sebelum kalian menanggapi ya, dalam video tersebut ada berapa instrumen yang kalian lihat? Banyak ya. Atau semua di sana. Dan semua instrumen mengeluarkan suara, warna suara yang berbeda. Nah, setiap instrumen memiliki pola masing-masing. Itu ya kalian bakal langsung subscribe pola ini. Ya, jadi semua pola tersebut kita lakukan di satu. Ya, tidak terbentuklah sebuah musik kontemporer. Nah, sekarang Bapak ingin tanggapan dari kalian, siapa yang mau menanggapi video yang sudah kalian lihat tadi? Ya, silakan. Pengalaman saya tadi adanya bersama yang disesuaikan maksudnya di video itu maksudnya kita bekerjasama untuk hubungan suami. Kita kebebasan untuk berkata, maksudnya mereka bebas untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pola musik yang dilakukan untuk mereka memanfaatkan media yang ada di sekitar mereka. Adapun menggunakan pola yang Ya, jadi seperti itu ya. Silakan dulu, terima kasih pendapatnya. Secara umum Bapak simak dari kesimpulan yang sudah dibuat tadi ya, kesimpulan dari video ya. Yang sudah Bapak katakan tadi ya, mereka itu dalam satu instrumen mempunyai satu pola. Dan sekian banyak instrumen, kita kan banyak pola jadinya. Digabungkan menjadi sebuah satuan musik yang utuh. Nah, saya mau masuk konsep ya. Ini kira-kira temanya apa? Yang tadi? Dapur. Sudah jelas kan? Orang awam pun tahu ya, tanpa mendengar meskipun tahu bahwa ini konsepnya adalah dapur. Ya, jadi seperti itu. Jadi walaupun dia kontemporer itu termasuk musik yang bebas, tetapi dia mempunyai aturan. Ya, sehingga orang itu lebih mudah mencerna dari segi apanya, dari segi untuk mencapai pola apa namanya ya, bahwa mengetahui bahwa konsep yang itu adalah apa ya. Panci alatnya mungkin kan konsepnya belajar, bagaimana belajar itu nggak mungkin kan, mungkin saja belajar masak ya, begitu ya. Nah, oke, jadi itu apa yang sudah kita lihat tadi. Sekarang kalian sudah tahu, itulah yang termasuk dalam musik kontemporer. Ada lagi banyak menggunakan bola basket, ya, bola basket. Nah, pertanyaannya lagi buat kalian, siapa yang tahu, siapa yang bisa mendefinisikan benda apa saja yang bisa digunakan sebagai alat musik? Ada yang bisa? Yang bisa digunakan sebagai alat musik? Ada yang bisa? Tahu? Ya, ya, silakan. Bisa kayak botol pak, Ya, kaca, terus ada gelas, sama ada botol kaca pak, kaca, terus ada gelas, terus ada meja juga, ya, buku juga bisa, terus ada piring, panci, ya. Jadi itu jenisnya ya, terima kasih. Untuk jenis apa namanya alat musik. Nah, definisinya adalah benda yang bisa mengeluarkan suara itu bisa dijadikan sebagai alat musik. Setelah itu. Jadi contohnya apa? Belakang nih, meja, pisau, piring, gelas, dan lain sebagainya. Bahkan tanpa alat pun, ya, tangan kosong, kalian bisa bermusik dengan apa? Satu tangan, ya, satu tangan bisa permainan badan, permainan kaki, tangan. Nanti akan contohkan sedikit ya tentang demonstrasi. Nah, Bapak akan melakukan
pola-pola sederhana, paling sederhana yang apa namanya, yang mudah kalian cerna. Ya, Bapak sudah merencanakan, sudah membuat 5 buah pola yang Bapak akan praktekkan, yang Bapak akan sampaikan kepada kalian, dan kalian harus melakukan juga. Ya, jadi yang pertama pola. Nah, ini Bapak sudah buat dalam pola 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, jadi ini kita baca saja secara sederhana. Kita tanpa menggunakan alat, kita menggunakan tepuk tangan sebagai aksen tepuk tangan. Ya, Bapak akan melakukan yang pertama, ya, pola yang 1. Ya, kalau ini kita pakai aksen, ya, yang 1 ini. Ini ketukannya. Ya, contoh. Kenapa Bapak bilang itu ketukannya? Yang berisi tekanan adalah yang Bapak tulis 1 ini. Ya, itu yang berisi tekanan. Kalau ini enggak. Ini ketukan. 4 kali. Ya, kita bisa lakukan 4 kali. Itu pola yang pertama. Mungkin ada yang mencoba, 1 orang. Ayo silakan ke depan. Jadi kebetulan di sini ada 5 pola. Kalian ada 5 perwakilan dari kelompoknya masing-masing ya. Ya. Oke. Pola 1 silakan dipraktekkan. Itu kali 8 kali. Ya. Jadi kamu harus menghitung ketukannya. 1, 2, 3. Nanti jangan di sini ya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Ulang. 3, 4. Pola 1 yang paling sederhana. Ya. Kemudian di sini hukum sebentar. Ya. Pola yang kedua. Nah, pola 1 kita gunakan sebagai tempo. Ya. Yang kedua kita baca bagaimana caranya? Sama seperti pola yang pertama. Hanya saja pada birama, ya, pada birama sisi birama ini ada 2 tekanan di sini. Ya. Apa seperti itu? Nah, ya. Jadi ketukan ini kita bisa baca dengan tempo dari awal. Ya, kemudian begini. Ya, kenapa bisa seperti itu? Kita pelan-pelan saja ya. Ya, kita baca bersama-sama 3, 4. Itu dia. Itu kita terjemahkan ke tangan. Tersebut. Paham? Dari kelompok 5. Kelompok 4. Untuk orang aja ke depan. Nah, nanti ya sambil kita menunggu teman-temannya. 1, 2, 3, 4, 5 akan kita gabungkan. Seperti apa sih jadinya nanti? Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Untuk pola sederhana yang kedua. Bisa? Kita mulai kedua ya. 3, 4. Oke, Bang. Sekali. Ya. Sekarang kita gabungkan 1 dan 2. 1 dan 2, pola 1 dan 2. Dimulai dengan pola 1, 8 kali tekan, 3, 4. Nah, diulang. Jadi setelah 8 ditekan, diulang dan dimasukkan pola yang kedua. Ya, 3, 4.
Dua kali ya, dua kali ulangan. Ulang, yuk. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat ulang, dulu. 3, 4. Ulang. Yuk. Ulang. Itu gabung persamaan ya. 3, 4. 1 dan 2. Kalau kita tentukan sekian dan berhenti bersamaan, ya, karena berhentinya semua di sini. Yang pertama. Pola yang ketiga sekarang, ya. Satu kali pengulangan. Ya, yang ketiga. 3, 4. Dua kali pengulangan. 3, 4. 3. Pola yang ketiga. 2 kali pengulangan. Yang mencoba orang, ayo silakan. Pola yang ketiga. Oke. Yuk mulai saja. Pola yang ketiga. Ya, yang terakhir salah. Tidak ada urutan yang di sini. Ada beda. Ini mulai yang ketiga dengan sempurna. Ya. Sekarang dicoba 1, 2, 3 jadikan 1. Ya, 2 kali pengulangan secara bersamaan. 3, 4. Ya, 2 kali pengulangan berarti secara bersamaan. Oleh yang ketiga kurang keras ya. Kok belum ingat yang tadi dan kesulitan suara. Oke, kalau sekali 3, 4. Sempurna. 1, 2, 3. Pola yang keempat. Jadi 2 pola ya. Silakan berdiri di sana dulu. Ya. Kita akan lakukan. Ya. Yang keempat. Dua gambar yang terakhir. Depan dia berlompat giliran ini. Yang kelompat. Yang kelompat apa? Ya, kelompat 2 ya. Siap-siap. Harus dihafalkan itu. Kamu maju nanti di belakang. Ya. Pola yang keempat. Ini ya. 3, 4. 2 kali pengulangan. Nah, ada yang bisa? Coba. Ya, silakan. Pola yang keempat. 3, 4. Salah. Ya, salah. Salahnya di mana? Harus bisa baca. Nah, 3, 4. Ya, 2 kali pengulangan. Oke. Sekarang 1, 2, 3, 4 secara bersamaan. Ya, oke. Kita coba ya. 2 kali depan ya. 3, 4.
yakin dengan pukulannya. Karena kalau kita setelah menggabungkan, kita tidak akan bisa fokus dengan satu pola saja. Pasti fokusnya dengan keseluruhan. Itulah fungsi kontemporer seperti tadi. Nah, mungkin kan kita melihat satu pola saja. Ya, 1, 2, 3, dan 4 silakan berdiri di sana. Ya, sekarang kita pola yang kelima. Kelompok 1 siap, orang 3. Bunyinya 3, 4. Dua kali ya. Satu kalinya gini. Satu kalinya seperti itu bunyinya. Pola yang kelima. Dan 2 kali pengulangan. Ya, kelompok 1 kira-kira gimana? Sudah paham? Atau coba pertemuan dulu? Coba pertemuan dulu ya. Ini Bapak bikin siapa yang 3, 4. Itu boleh 8. 3, 4. 3, 4. 1 kali 8. Ingat batasnya di mana? Kalau 1 kali di sini dia terakhir. Ya. Lang, 1 kali 8. 3, 4. 2 kali 8. 3, 4. Pola nomor 5. 2 kali 8. Dipersilakan. 3, 4. Oke. Gabung sekarang. Ini yang kita nantikan ya. Penggabungan dari kelima pola tersebut. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. 1 kali 8 dulu. 1 kali 8. Oke. Nanti bentuknya apa kasih betul. 3, 4. Ya, 2 kali 8. 3, 4. Oke, sempurna sekali ya. Ya, itu adalah penggabungan dari 5 pola sederhana yang sudah Bapak buat. Sebenarnya dalam pembuatan pola ini Bapak tidak begitu. Bagaimana caranya? Kita poinnya pada pola 1 dulu. Pola yang kedua kita tinggal mengisi kekosongan pada pola yang pertama. Pola yang ketiga kita lihat pola yang kedua dan 1 yang mana kosong kita masukkan ke sana. Walaupun dia bertumpuk tidak apa-apa. Itu caranya membuat. Juga semuanya, makanya setiap bentukan dia terisi semuanya dengan penggunaan tangan. Paham maksudnya kan? Oke, kita ulang lagi sekali ya. Semua pola 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Bapak berikan aksen selesainya berapapun. Kalian boleh lain ya. Kalau Bapak belum bilang berhenti, nah berhenti. Oke? Mari. 3, 4. Oke, sana terus. Itu merupakan sebuah perpaduan pola-pola sederhana dari berbagai pola-pola. Ya, itu kita menggunakan ini kalian bisa menggunakan apa namanya? Benar bisa. Ya. Jadi apapun yang kalian gunakan untuk melihat warna suara yang berbeda, artinya kan sama. Jadi kalau dalam musik Bali
Biasanya ini digunakan pada sebuah instrumen apa? Ya, karena itu merupakan musik ritmis perkusi. Ini adalah pola permainan instrumen pada. Oke, itu dulu demonstrasi Bapak sekaligus kalian juga. Ya, jadi kalian sudah mengetahui, sudah memahami seperti apa sih pola-pola sederhana itu. Ya, nah sekarang setelah ini kita akan menulis dari kemarin teman sebelumnya Bapak sudah memberikan pada tugas. Ya, memberikan juga membuat sebuah karya musik kontemporer. Ya, itu mungkin sudah proses terima bersama kelompok. Sekarang kita akan menulis apa? Dalam RKPD sudah ada pertanyaan tentang konsepnya apa namanya, instrumennya apa, ya polanya bagaimana, kan kalian tulis. Nanti setelah itu lakukan diskusi dengan teman-teman, dengan Bapak juga ya, kalian bisa bertanya terkait dengan kesulitan-kesulitan yang kalian dapatkan nanti. Pada akhirnya nanti dalam presentasi kalian akan membicarakan dulu apa yang kalian dapat, nanti dengan tersebut apa. Setelah itu kalian menampilkan area yang kalian buat. Oke. Sekarang Bapak akan bagikan data video, nanti apapun yang kalian buat, siapapun yang kalian berikan dibuat. Ya, oke. Jadi dikerjakan berkelompok ya. Dilihat dulu pertanyaannya, petunjuknya seperti apa, ya. Apa yang kalian harus lakukan? Sekarang kalian akan bagi menjadi 5 kelompok, ya. Tugas nggak ada di sana, kalian harus buat apa? Konsep media. Oke, kalian sekarang kerjakan. Ya, gimana? Ya. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, ada sebuah pertanyaan ya. Ponsel itu mengacu kepada instrumen yang kita gunakan. Maksudnya, ponsel itu mengacu kepada instrumen yang kita gunakan. Kalau instrumen kita menggunakan tidak kata jalan takut, ya kalau mereka adalah takut. Masa konselnya digunakan? Dan makanya Bapak bilang untuk menentukan konsep pada teknologi itu adalah gampang. Ya, apalagi kalian menggunakan alat-alat yang di luar ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan ya. Bapak izin bertanya. Iya. Jadi dalam tugas Bapak berikan itu apakah kita harus menceritakan langkah-langkah pembuatan yang sesuai dengan aturan perintah RKPD atau bagaimana? Oke, jadi LKPD sudah berbicara di sana ya, apa yang kalian lakukan. Jadi menceritakan itu bukan dari pertama kita baru kita menyidik, enggak. Langkah-langkahnya saja. Ya, misalnya yang pertama kalian disuruh menentukan konsep. Kan itu konsepnya kalian memikirkan apa? Saya ingin buat ini. Tanya apa? Ya, satu topik ya, dapur misalnya. Kita membuat musik dapur. Itu konsepnya kita.
Yang kedua kita akan memilih media atau instrumen. Medianya apa? Itu diceritakan. Ya. Setelah itu langkah-langkah membuat polanya. Nah, seperti ini dia gambarannya. Kalian ingin menggunakan berapa jenis pola? Salah satu misalnya berapa? 3. Jadi kalian membuat 3 pola. Ya, membuat 3 pola. Seperti apa polanya? Kalian yang punya kreasi sendiri. Bebas di sana. Ya, pakai pola yang pertama silakan, dua silakan. Bahkan lebih, ini kan polanya berapa gerakan? 4 gerakan. Ya, boleh buat yang panjang silakan, yang penting nanti kalian bisa memainkan. Jadi di sana bebas dengan berkreasi ya. Jadi seperti itu ya. Diceritakan semua mulai dari konsep, tema, alat, pola, dan nanti penyajiannya itu diceritakan. Oke, ada lagi? Sesuai dengan perintah Bapak minggu lalu, apakah sudah ada yang siap untuk presentasi hari ini dengan karyanya? Nah, kira-kira ada? Oke, masukan ada ya. Nanti seandainya kalau memang belum siap, karena tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita membuat sebuah garapan atau karya musik, tidak akan bisa selesai atau rampung dalam beberapa hari. Nanti buat ya, sesuai dengan yang sudah kita tentukan jadwal yang kemarin, ya, Bapak memutuskan kalian membuat hanya beberapa menit saja. Melihat waktu, nah itu pertimbangannya. Ya, 2 menit silakan, apa yang penting sudah ada memahami dan bisa berproses itu aja. Ya, 1 menit apa-apa, 2 menit apa-apa. Ya, yang penting sudah ada kegiatan kalian untuk melakukan sebuah kerja. Jadi berapa kelompok yang siap nanti untuk presentasi kira-kira? Ini kan dari mana? 2. Oh, pas kelompok 1 dan 2 ya. Nanti setelah ini kita akan menyaksikan kelompok 1 dan 2 ya, apa yang mereka akan sebutkan buat kita ya. Mohon ada komentarnya nanti ya, semua akan dapat peta ya. Kira-kira ada komentar tidak dalam membuat uang kreasi yang akan diperoleh? Maksudnya di mana kira-kira? Ada, tidak harus bernada sudah ya. Nah, seperti yang pertama tadi di depan, kan tidak bernada, ya. Tidak harus, bukan tidak boleh, tidak harus. Boleh, ada silakan, bergantung kreasi kalian. Itu pembahasan tadi bebas, ya. Tidak harus bernada. Kalau dengan buat bernada, kita di jalannya apa? Pakai apa tadi? Pakai gelas, air, botol, air, itu karena dia akan mengeluarkan suara yang berbeda. Jadi tulisannya apa? Apa kira-kira ya? Kesulitan melakukan psikotemporer. Nah, yang pertama kalian harus mempunyai keinginan untuk menyelesaikannya. Nah, tenang. Kita nggak kena, yang penting selesai aja. Nah, ya, harus punya keinginan untuk menyelesaikan harapan. Matangkan konsep yang benar. Kalau kalian masih bingung di konsep, ya, konsepnya masih berbeda. Tadi itu sehingga tidak ya. Habis itu apa namanya ya, konsisten dengan waktu ya, konsisten karena ini adalah berkelompok kan individual ya, berkelompok dalam sebuah balapan. Si A nggak bisa, si A bisa, si B nggak bisa jalan
Jadi seperti itu. Ya, itu kerjasama. Banyak sebenarnya halangan, ya, tapi bisa diatasi kalau memang ada. Makanya Bapak dari kemarin sudah memwanti-wanti memberitahu kalian segera diproses. Ya, sekarang sudah ada hasil, ada yang presentasi nanti setelah ini ya. Sekarang dibuat dulu konsepnya. Jadi biar kita paham maksudnya apa sih. Nah, dari maksud yang kalian sajikan itu maksudnya apa sih? Makanya kita akan dulu. Ya, konsepnya apa, alatnya apa, tujuannya apa, waktunya berapa. Itu ya. Yang kita juga tentu bicaranya. Ada yang tidak menggunakan alat, tak pakai alat, terus pakai apa? Ya itu adalah alat apa? Nah, kalau terlibat ya, tapi kan kita sudah pakai alat, ya. Ya pakai namanya itu alat, itu medianya, ya. Kita pakai alat. Nah, paham kan? Aku terlibat dengan hal yang kecil ya. Nah, jadi adalah alat-alat apalagi sekarang konsepnya apa? Pembelajaran. Alatnya berarti ya. Oke, gimana kira-kira? Kita sudah siap kan? Apakah kalian sudah selesai menulis konsep? Media yang sudah dibuat, nah ya. Oke, kita mulai saja hari ini. Untuk pembuatan LKPD-nya kalian sudah selesai. Sekarang kita akan menguji hasil daripada apa yang Bapak sudah tugaskan dan apa yang sudah kalian sudah kerjakan. Itu pada kelas. Ya. Sementara kelompok yang menyajikan atau presentasi yang lain melihat merespon. Ya. Oke, yang pertama, kesempatan pertama Bapak berikan kepada kelompok 1. Silakan ke depan. Alatnya disiapkan dulu. Pakai meja berapa, Nak? 2. Pakai meja 2. Terus apa lagi? Kursi berapa? 5. Itu ada. Yuk diambil. Yuk dua, tolong diangkat kursinya. Ini satu aja kursinya sekarang. Oke. Sementara teman-teman di depan persiapkan dalam suatunya. Kalian siap-siap nanti memberikan respon tanggapan dari teman-teman mereka ya. Seperti apa? Ya, Mas. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menampilkan sebuah karya yang sudah kita bikin. Nah, jadi kita ini mengambil tema pembelajaran di kelas. Dan itu pemilihan instrumen atau alat. Nah, kita ini menggunakan alat yang ada di dalam kelas. Seperti itu meja ya, kita menggunakan meja.
Selanjutnya itu penentuan pola garapan. Kita membentuk kelompok belajar dan mengikuti pembelajaran. Nah, pada saat jam pembelajaran kosong kita meluangkan waktu kita untuk latihan di dalam kelas ya. Nah, kami menggunakan alat kerja dengan diiringi dengan tepuk tangan. Nah, pola yang kita gunakan itu kita menggunakan 3 jenis pola. Nanti kita bakal melihat. Jadi itu tadi hasil dari LKPD yang sudah kelompok kami bikin. Siap, teman? Oke, setelah presentasi dilanjutkan dengan karya yang dimaksud. Nah, silakan. Baik, itu tadi dia musik kontemporer yang bisa kami tampilkan. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan rumusan. Kelompok sebelahnya mau pakai meja. Ya, oh ya silakan. Langsung saja ya, kita lakukan ke kelompok 2 sampai sekarang. Kembali suaranya. Ya, oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Guru. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan karya musik kontemporer yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan diri. Sebenarnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan nama saya Mbak Bayani. Perkenalkan nama saya Sudah. Nama saya Budi Mas Sabang. Nama saya Maya Ayanda. Perkenalkan nama saya Nurul. Nah, di sini kami juga telah membuat LKPD. Yang dimana konsep yang akan kita garap ialah dengan menggunakan alat-alat sederhana yang ada di dapur atau alat masak. Nah, jadi tema yang kita gunakan adalah tema dapur atau kitchen. Lalu berikutnya ada beberapa instrumen yang terlibat, yang kalian lihat ada galon, ada panci, ada tupperware, ada gelas, juga botol, ada gelas. Ini ada botol. Nah, lalu kami setelah pola musik yang kami buat itu menggunakan pola lukis yang karena menggunakan alat-alat musik. Dan waktu yang kita inginkan itu
antara 2 sampai 3. Selanjutnya kami akan menampilkan karya apa? Oke, lanjutkan dengan karya. Iya. Sekian, terima kasih atas perhatian kalian tentang karya musik ini. Itu dengan Oke,
kita sudah saksikan kalau penampilan yang luar biasa ya teman-teman kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Terus kelompok 3, 4, dan 5 kita mungkin akan melanjutkan kesemuanya minggu depan ya dari karya-karya sudah kalian buat. Nah sekarang apakah ada yang mau memberi respon tanggapan terhadap satu karya atau kedua? Silakan sebelum Bapak memberi evaluasi nanti. Siapa memberikan respon dari harapan kelompok 1 dan kelompok 2? Siapa ya? Ayo. Ada. Memberikan apa? Ada. Ada. Nah, dari kelompok 1 dan kelompok 2 perwakilannya kalau argumentasinya atau menceritakan bagaimana sih proses kalian membuat karya ini ya, yang bisa berbicara dia silakan. Nomor 1 dulu apakah ada bercerita awalnya gini pakai gitu seperti itu ya, coba diceritakan siapa tidak boleh apa-apa. Ayo cerita dari awal proses kita latihan bagaimana, sebelumnya di mana. Ya, ya silakan. Jadi saya dari kelompok 1 mewakili ingin menceritakan proses kita selama membuat karya ini. Jujur saja kita membuat karya ini hanya 1 hari Bapak. Ya. 1 hari. Nah kita itu kerjain itu di KFC. KFC belajar katanya. Iya. Ya. Tapi kan Ya. ini Bapak kan Yang penting kita berusaha fasilitas. Iya. Nah, ya. Ya. Nah, karena berhubung kita kan pakai alatnya pakai meja. Sebelumnya kita sempat mikir kok kita mau pakai alat lain, kayak misalnya dapur, tapi kita pikir juga karena saat itu kan Bapak bilang lebih baik jangan pakai alat gitu. Akhirnya kita ingin melakukan hal yang terbaik dong. Jadi kita pakai ya sebenarnya pakai tangan sih, tapi kurang jadi udah pakai meja juga. Nah, kesulitannya itu kita waktu itu kan nge-lag kan kayaknya juga agak ngaruh ya. Jadi kita tuh nggak kepikiran kayak aduh gimana ya caranya. Akhirnya drama yang punya apa namanya punya ide dan dia juga punya pengalaman musik. Akhirnya dia yang membantu kita gitu. Terus kita juga nambah-nambahin juga sih. Itu sih Bapak. Oke. After ya. Kebetulan, nah kita kumpul kebetulan namanya kebetulan semuanya terbang kebetulan. Jadi lebih baik daripada tidurnya. Iya. Nah, jadi seperti itu mereka pun bisa memanfaatkan waktu istilahnya, ruang dan waktu dimanapun mereka berada. Ya. Bahasa selain di KFC juga bergerak nanti bisa main di tanah, mungkin main di sini kan bisa. Ya, jadi Bapak apresiasi sekali ya sudah terbentuk sebuah pola terhadap sudah terbentuk sudah terwujud ya. Jadi apresiasi sekali dengan usaha kalian Pak Wadal kemarin kasih tahu bahwa kalian sekarang sudah sangat luar biasa ya. Selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok sebelum nanti Bapak yang beri argumen yuk ya, menceritakan sedikit saja nggak apa-apa bagaimana awalnya ya. Ya, saya di sini sebagai konsultan dari kelompok 2. Saya ingin bercerita tuh awalnya kan Bapak masih tugas minggu lalu tuh. Ya. Nah selama 1 harinya kita langsung kerja kita sekarang. Nah kita kerja kelompok di rumahnya. Ya, Itu nggak boleh banyak alat. memakan milik teman lah. Ya, kita bersama. Jadi kita ambil tema dapur Pak, kata yang bertang. Kemudian kita kan awal sudah punya pola-pola terus udah selama beberapa hari itu hari Minggu kemarin itu kita buat lagi pola Itu. Jadi banyak proses jadinya ya. dan lagi Ya, sudah terbentuk sekarang. Oke. Aku yang
menggunakan alat instrumen dapur. Ya, Bapak respon dulu kelompok 2. Tadi di sana. Jadi kelompok 2 Bapak lihat tadi warna suaranya pas, nada ada, ritmis konstruksi ada. Seharusnya kalian bisa menghidupkan suasana dengan ekspresi. 92 ini, 92 ya. Tapi Bapak apa namanya ya? Oke, apa-apa. Oke, karena kalian tidak sedikit katakan sebuah karya. Jadi dari duanya bagus. Hanya ekspresi kalian yang kurang. Ya, di mana estetika itu akan muncul ketika kalian mengekspresi lepas. Estetika itu apa? Kalian pentas tanpa beban, itu yang bagus. Ya, dari dua kelompok ini ya sekalian kerja, sudah bagus, tapi tidak ada karya yang sempurna. Nah, tidak ada karya yang sempurna. Yang bagus itu relatif. Ya, kalian bisa bilang harapan 1 jelek. Mereka juga bisa bilang itu relatif. Sesuai dengan selera. Ya, tapi tidak ada kata sempurna. Kalau di kelompok 1 tadi skemanya adalah belajar. Kalian ada buku di sana. Mereka tidak dimanfaatkan. Misalnya, hanya di buku saja bukunya. Bisa. Kalau video sekalian tidak ada, harusnya menggunakan tugas. Ya, jadi banyak ya, karena mungkin waktu yang sempit membuat kalian tertekan. Ya, tidak bisa berimajinasi. Tapi dari keseluruhan, Bapak apresiasi sekali ya, apa yang sudah kalian lakukan. Sangat luar biasa. Untuk minggu depan, Bapak mau kelompok 3, 4, dan 5 melakukan hal yang sama dengan Bapak. Oke, itu evaluasi dari Bapak terkait dengan yang 1 dan 2, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, hari ini, Bapak ada sedikit tugas buat kalian tadi ya, maaf, ada tugas untuk evaluasi pengetahuan kalian terkait dengan pengetahuan kalian tentang musik kontemporer. Ya, kalian bisa kerjakan hari ini pada Google Form yang sudah Bapak berikan di grup. Silakan dikerjakan, ya. Sudah bisa ya, silakan dikerjakan Google Form-nya. Sudah? Sudah ya? Oke. Sip. Kita semua mengerjakan? Ya. Jadi itu sedikit evaluasi terkait dengan pengetahuan saya. Apa sih disebut kontemporer? Kita sudah memberikan 2 pertanyaan dan kalian sudah kerjakan. Ya. Jadi bagaimana kira-kira apakah kalian sudah paham dengan kontemporer? Ya. Apa, bagaimana, ya, alat apa yang bisa digunakan. Jadi kalian seandainya kalau nanti kalian membuat sebuah musik kontemporer, kalian tidak salah persepsi lagi. Ya, jadi itu secara garis besar tentang kontemporer. Nah, untuk pertemuan selanjutnya seperti yang tadi, ya, pertemuan selanjutnya minggu depan, Bapak harap kelompok yang belum presentasi lakukan presentasi terlebih dahulu sebelum kita lanjut lagi ke materi. Ya, tadi ada 3 kelompok yang belum, kelompok 3, 4, dan 5. Jadi kalian apa namanya bisa latihan lagi di rumah minggu depan. Ya, memastikan balapan kalian putus dan sempurna. Dengan konser, dengan media dan alatnya, waktunya juga. Ya. Jadi, nah sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan terkait yang kita lakukan tadi. Nah, ada pertanyaan, Bapak ingin kalian memberikan pesan-pesan tentang pelajaran kita hari ini bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang sedih dengan pelajaran ini? Apa yang kita lakukan? Apakah ada yang senang atau bagaimana? Ada perwakilan kurang dari kelas? Ya, silakan. Oke, saya ingin memberikan pesan. Jadi saya sangat senang sekali dengan pelajaran untuk materi
saja ini pertama kali saya membuat nama musik ini ya. Ya saya kan di SMP saya buatnya cuma pakai tangan doang. Ini dengan alat-alat jadi merupakan kesulitan sendiri. Jadi itu pesan saya dan pesan saya ke Bapak kita lanjutkan. Oke. Sekarang terkait dengan Bapak penyampaian materinya bagaimana, apa yang Bapak lakukan bagaimana menurut kalian, berikan pendapat positif negatif tidak apa-apa, kalau negatif Bapak berikan sebuah pertimbangan untuk lebih baik ke depannya, positif alhamdulillah. Ya silakan siapa saja boleh pas. Yuk siapa mau silakan berbicara di kelompok mungkin di kelompok berapa kelompok 3. Yuk silakan berbicara bagaimana dengan kalian cara Bapak gimana? Mungkin saya akan menanggapi kita berkelas sama cara Bapak ngajar yang aktif dan tidak membosankan. Karena kebanyakan siswa itu kalau punya terlalu menonton, siswa itu bakalan kayak bosan dalam pembelajarannya, apalagi dengan guru yang kaku. Kalau Bapak tuh aktif, kita bisa kayak bercerita kalau kita ngerti, kita bisa semuanya Bapak menanggapi baik, bagus, nggak yang marah-marah. Jadi kita juga senang belajar sama Bapak. Oke, terima kasih. Itu kedua akan kalian kita tahu. Negatifnya orang juga akan tahu ya. Jadi oke, Bapak terima respon dari kalian. Itu terjadi karena kalian juga. Ya, kembali sekarang kalau kalian yang memang akan kurang menghargai guru, guru pun juga bisa seperti. Tapi kalau memang kalian bisa menghargai guru, Bapak bisa lebih dua kali. Ya, oke itu intermezzo. Untuk materi selanjutnya kita sudah. Sekarang pembelajaran telah selesai. Oke, jadi sebelum selesai kita tadi pertanyaan dan berdoa karena itu kita sudah berikan jalan kesempurnaan untuk mencapai apa yang kita berikan hari ini. Oke, Bapak silakan ke depan kembali berpesan doa. Dan kita mengakhiri pelajaran ini doa terlebih dahulu. Doa baik. Doa. Ya, semuanya telah kita lalui. Terima kasih untuk hari ini. Ya, kita lanjut lagi pelajaran seni budaya masih terkait dengan materi modern Pak. Kalau kami ada pertanyaan untuk hari ini pelajaran seni budaya apa? Prawo satu. Oh, sandi.